Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ati wa fi daraini amin. At-tayyul hakikiyu an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Lipatan yang hakiki adalah dilipat jarak dunia daripada engkau sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepada engkau dari diri engkau. Apa maksudnya? Penafsirannya, at-tayyul hakikiyu, lipatan yang hakiki, antutwa, yaitu bahwa dilipat. Ayyuhal muridu, wahai murid, masafatud dunya, akan jarak dunia, anka dari engkau, bi alla tastaqila, dengan bahwa engkau tidak sibuk bilazatiha, dengan kelezatan dunia, wa syahawatiha, dan keinginan-keinginan dunia. Dilipatnya begitu, dilipatnya jarak dunia, engkau enggak sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat dunia. Wala tarkuna, dan tidak engkau cenderung ilaiha, kepada dunia. Nah, cara ngelepitnya begitu. Bal taghiba, bahkan engkau ghaib anha, daripada dunia. Itu cara ngelepit dunia. Ya. Cara ngelepit ya jarak dunia, yaitu engkau tidak sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia, tidak sibuk dengan keinginan-keinginan dunia, tidak cenderung kepada dunia, bahkan engkau gaib dari dunia. Ya, dunia apa? Dunia segala sesuatu yang bisa kita disiksa di akhirat dunia. Sekalipun amal akhirat tapi bisa disiksa kita nanti di akhirat dunia juga. Hatta tara, sehingga engkau melihat ala akhirata, akan akhirat, aqraba ilaika minka, lebih dekat kepada engkau dari diri engkau. Ai takuna, artinya adalah ya. Ai takunu artinya ya, bisa juga kita hatta taral akhirat. Ai takuna artinya adalah nasbu ainaika, tegaknya dua mata engkau, laisat ghaibatan an qalbika, tidak gaib dari hati engkau. Fahaza, maka ini huwa tayyul hakikiyu, yaitulah lipatan yang hakiki, alladzi yukrimullahu bihi awliya'ahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengannya akan wali-walinya ya. Itu yang hakikatnya. Jadi dia jauh dari kelezatan dunia, jauh dari syahwat dunia, jauh dari cenderung amal dunia, bahkan dia gaib dari dunia. Dia nggak mau kayak orang-orang yang mabuk dengan dunia, dia jauh sejauh-jauhnya. Ya. Fahaza wal
huwa tayyul hakiki, maka ini yaitulah lipatan yang hakiki, alladzi yukrimu Allahu bi awliya'ahu, yang Allah Ta'ala muliakan dengannya akan wali-walinya. Jadi kalau ada orang yang menjauhkan dunia, itu wali min awliya'illah. Di saat orang pada banyak ngumpulin dunia, dia mah jauhin dunia, itu wali. Umumnya adatnya orang main dunia, orang ngumpulin dunia, dia enggak mau, itu wali min awliya'illah. Beda dari yang lain. Orang-orang pada serakah sama dunia, orang-orang menumpuk-numpuk dunia, dia enggak. Wabihi tatahaqqaqu ubudiyatuhum, dan dengan sebabnya tetaplah oleh kehambaan mereka li rabbihim, kepada Tuhan mereka. La tayyu masafatil ardi, bukan melipat jarak dunia, bukan. Jadi melipat jarak dunia itu yang hakiki tadi adalah dengan tidak sibuk dengan kelezatan dunia, tidak sibuk dengan syahwat dunia, tidak cenderung kepada dunia, bahkan gaib daripada dunia. La tayyu masafatil ardi, bukan melipat jaraknya dunia, bi antakuna min ahlil khatwati, dengan bahwa adalah engkau termasuk ahli langkah. Ahli langkah, datang-datang udah di Amerika, datang-datang udah di Mekah, bukan itu. Datang-datang udah di Madinah, nanti kemarin ini udah di Madinah, bukan itu. Kita kebanyakan takjubnya yang begitu. Takjub tuh sama orang yang jauh dari dunia, jauh dari kelezatan dunia. Dia nggak mau sama kelezatan dunia, sama syahwat dunia, cenderung kepada dunia, dia nggak mau. Jadi melipat dunia itu bukan melipat jarak dunia dengan bahwa dia itu ahli langkah. Seperti tadi, ahli langkah, datang-datang udah di Mekah. Oh, dia mau hebat, tiap Jumat sembahyangnya di Mekah, padahal orangnya di sini. Bukan itu, bukan. Kenapa begitu? Li'annahu rubbama kana istidrajan, karena bahwasanya terkadang itu istidraj, penguluran. Pernah Pak orang datang ke rumah saya, orang non muslim, dia mengaku dia bisa mengetahui masa mendatang 10 tahun. Dia non muslim, jadi 10 tahun dia bisa tahu, sama seperti Tuan Syekh Abdul Qadir gitu. Artinya masalah ini orang Islam wali bisa, orang non muslim juga bisa. Jadi jangan buru-buru takjub sama yang seperti ini, karena di luar Islam juga bisa. Dikhawatirkan rubbama, terkadang, karena adalah itu istidrojan wa makran, dan tipuan. Wala tayyul layali, dan juga bukan lipatan malam, wal ayyami, dan hari, bil qiyami wasiyami, dengan melakukan sholat dan puasa. Bukan itu juga. Kalau malam rajin qiyamnya, kalau siang rajin puasanya, bukan. Tapi bukan berarti udah nggak usah sholat malam, nggak usah diriin ibadah di malam hari, bukan itu. Nggak usah puasa, bukan itu.
mendirikan ibadah di waktu malam itu jelek, bukan begitu. Jangan salah paham. Puasa di siang itu jelek, bukan begitu. Li'annahu, karena bahwasanya rubama terkadang qoronahu riyaun au ujubun, kadang disertai ya salat puasa oleh riya atau ujub. Gitu. Fatakunu, maka adalah akibatnya al khusrana, merugi. Tapi ingat, bukan berarti nggak usah sholat malam, ibadah ya malam, dirikan malam dengan ibadah, bukan begitu. Harus kita dirikan malam dengan ibadah, bukan berarti nggak usah puasa, bukan, mesti kita banyak puasa, banyakin sholat kita, banyakin puasa kita, banyakin zikir kita. Tapi ingat, jangan riya, jangan ujub. Jadi intinya di situ, jangan memperturuti nafsu. Karena ketika kita pengen riya, itu termasuk dunia. Amal kita riya, nanti akan apa terjadi? Yang terjadi ketika kita riya, amal kita akan menjadi musuh kita, dipukul kita, muka kita pakai amal kita itu yang riya, jadi bumerang. Nah, itu dunia juga. Jadi usahakan kita punya amal jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, jangan takabur. Walaupun kita umpama taat, berbuat taat, selalu berendah. Wala yumkinu an tutwa, dan tidak mungkin bahwa dilepit anil abdi, daripada hamba, masafatud dunya, akan jarak dunia, illa kecuali idza asyraqa nurul yaqini, kecuali apabila sudah isyraq, ini asraqani isyraq, sudah bersinar nur yakin. Jadi orang kalau sudah bersinar nur yakinnya, itu sama dunia udah nggak senang, biasa aja. Bukan berarti nggak punya duit banyak, duitnya banyak, tapi hanya di pangan aja. Ya, fi qalbihi, ya, kecuali apabila sudah bersinar nur yakinnya di dalam hatinya. Fahaina idzin, maka ketika itu hatinya sudah bersinar dengan nurul yakin, ya, tan adimu dunia, padam dunia, fi nazarihi, ya, enggak ada ini. Tan adimu, enggak ada dunia, fi nazari, pada dalam pandangannya enggak ada. Apabila sudah bersinar nur yakin di hatinya. Wa yaral akhirata, ya, dan dia melihat akhirat hadiratan ladaihi, hadir di hadapannya, mawjudatan indahu, mawjud, ada di sisinya. Wa man kanat hadhihi musya'adatahu, siapa yang adalah ini yang disaksikannya, la yatasawwaru, maka tidak tergambarlah minhu darinya, hubbul fani, cinta kepada yang hancur, yaitu dunia. Enggak ada tuh kegambar cinta sama dunia, enggak ada, sedikit pun enggak ada. Enggak ada sedikit pun. Saya pernah ditanya, Pak, kira-kira Kiai ada nggak keinginan pesantrennya dipungutin bayaran? Ada yang nanya begitu. Kira-kira ada nggak keinginan? Karena ketika muridnya banyak ini, kan mungkin saja gitu ya, lumayan nih kalau mintain duit gitu. Nggak usah banyak-banyak dah, Mama, ya 700 dah ya sebulan. Ya, saya jawab, alhamdulillah tidak ada keinginan, sedikit pun nggak ada. Yang ada malah kita bikin kos-kosan buat masa depan nanti. Ya, Masya Allah.
Bukan berarti saya banyak banget duit, bukan berarti saya ya enggak butuh duit, bukan. Tetap ya kita ya, manusiawi itu ya, tetap. Tapi kita lebih kencang itu ya, bantuin orang. Kita sih nggak punya amal apa-apa, kita cuma bantuin orang doang. Niat kita adalah cuma bantuin orang doang. Ya, wahwa dunia, dan itulah dunia yang fana. Ya. Jadi ya, siapa yang adalah ini kesaksiannya, maka tidak tergambar darinya cinta aman yang fana, enggak kegambar. Dan dia itu yang fana, itu dunia. Wastibdalu bil baqi, dan menggantikannya dengan yang kekal. Wa huwal akhiratu, itulah akhirat. Akhirat kekal, dunia enggak kekal. Sekaya apapun orang pasti kalau meninggal dunia bakal ditinggal, Pak, hartanya. Yang dia banggakan yang mana? Amalnya. Amalnya dibanggain. Atau harta yang dia dermakan, itu yang membanggakan, yang akan menjadi penolongnya nanti di akhirat. Ya. Orang bersedekah banyak lalu meninggal dunia, dia terkenal dengan sedekahnya, Masya Allah. Ketika meninggal dunia, harum gak wanginya, Pak? Harum gak apa namanya, meninggalnya itu harum gak? Pasti harum itu. Terkenal dengan sedekahnya. Nabi terkenal dengan sedekahnya. Nabi sedekahnya terkenal dengan apa? Lebih cepat daripada hembusan angin. Angin kan cepat. Nabi lebih cepat. Gimana tuh gitu? Pak Haji, Bu Haji, ya. Ini ada seorang itu, Ibu Haji, kamu ikut lelang wakaf enggak? Dikabarin, enggak sampai semenit langsung aja. Itu luar biasa, hebat itu. Itu yang disebut dengan ya, kalau Nabi lebih cepat lagi dari itu, lebih cepat daripada hembusan angin. Oh, dia mah duitnya banyak, banyak orang duitnya banyak, tapi nggak mikir lagi, kan ada ini ada lelang wakaf mau apa enggak, mikir dulu dia. Gue istikharan dulu dah. Masya Allah. Itu saya baru ngelihat orang kayak begitu, luar biasa. Padahal nggak ada punya apa-apa diri kita, ya. Tapi subhanallah, memang kalau ketemu dia awalnya itu beda tuh, beda banget. Subhanallah, hebat banget. Memang jiwanya sehari-hari itu beliau agama aja, walaupun perempuan, tapi walaupun profesor dia. Subhanallah, luar biasa. Ada seorang seperti itu ya. Padahal udah profesor, doktor, dan jabatannya luar biasa, titelnya banyak banget, tapi rendahnya, dermawannya, subhanallah. Itu yang kalau ilmu agama sih beliau nggak pandai. Beliau profesor dalam bidang umum, tapi tetap kan hebat, tapi merendah diri, luar biasa. Itu yang kata ulama, kata beliau, la antas haba jahilan, ya, la yarda an nafsihi khairun min antas haba aliman yardo an nafsihi fa ayu ilmin li alimin
yardo an nafsi wa ayu ja'lin li ja'ilin la yardo an nafsi. Ya, la antas sahabat, sungguh bahwa kau bersahabat, berteman engkau. Ya, la antas sahabat, sungguh engkau bersahabat li jahilin, kepada orang yang bodoh. La yardo an nafsi, dia enggak ridho dengan nafsunya, dia enggak ridho sama nafsunya, enggak mau melakukan keharaman-keharaman. Haram bukan minum AO doang ya, bukan main perempuan doang, ada yang lain-lain banyak. Ya, sungguh engkau berteman kepada orang yang bodoh. Ya. Orang yang bodoh dalam ilmu agama, dia bodoh, namun dia enggak ridho sama nafsunya. Itu lebih baik daripada engkau berteman kepada orang yang pinter namun ridho sama nafsunya. Nah, kalau ada orang seperti ini, ya, pinter tapi ridho sama nafsunya, pinter apaan? Bodoh tapi enggak ridho sama nafsunya, pinter bodoh apa tuh? Masya Allah, luar biasa. Makanya kata beliau, fa'yu ilmin li alimin yardo an nafsi, ilmu apaan tuh bagi orang alim yang dia punya, yang dia itu ridho sama nafsunya. Ilmu apaan? Bahasa kita kan begitu, ilmu apaan yang dia punya itu begitu banget gitu. Wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi, bodoh apa itu bagi orang yang bodoh itu, yang dia itu enggak ridho daripada nafsunya. Berarti itu bukan bodoh, pinter itu gitu. Itu ada orang seperti itu, Masya Allah. Jadi kita oleh karenanya, ada orang yang enggak pinter, enggak bodoh, enggak cerdas dalam ilmu agama, jangan kita suka mencela. Iya, jangan suka kita mencela. Ya, Masya Allah. Ikhlas betul orangnya, ikhlas betul. Insya Allah ikhlas betul. Beliau itu saya panggil profesor. Kata beliau, enggak usah itu profesor di kampus di sini mah jangan. Beliau pernah datang ke pesantren kita bawa temannya, Masya Allah temannya hormat banget. Kalau manggil profesor, kemana-mana panggil profesor. Kalau saya nggak dikasih panggil profesor. Masya Allah, luar biasa. Amma idza lam yusrik nurul yakin, apapun apabila tidak, ya, belum bersinar nur yakinnya fi qalbi, dalam hatinya. Jadi kalau begitu keyakinan itu nur di hati. Keyakinan itu nur. Ya. Jadi keyakinan itu nur yang Allah berikan, Allah hujamkan kepada hati setiap insan. Ya, yang Allah inginkan. Ya, apabila belum bersinar nur keyakinan dalam hatinya, kana raghiban fid dunya, dia itu gemer sama dunia, senang sama dunia, muksiran laha 'alal akhirat, dia akan mengutamakan bagi dunia atas akhirat. Dia utamakan akhirat, dia utamakan dunia, akhirat belakangan. Rokinan ilaiha, dia cenderung kepada dunia. Ya, dia cenderung sama dunia. Wa ghaiban an maula, dia gaib daripada Tuhannya. Kenapa begitu? Jadi di hatinya nggak ada Tuhannya. Maksudnya ingat nama Tuhannya nggak ada. Yang diingat dunia terus. Kenapa begitu? Lidok fi yakinihi, karena lemah yakinnya. Lemah yakinnya. Diajak sedekah entar dulu, padahal duitnya banyak, kecuali yang bisa dilihat sama orang, oh gagah sedekahnya,
Nah, berarti apa? Masih ada pengen dilihat sama orang. Kalau nggak ada dilihat nggak mau. Karena lemah yakinnya, wattaqwa, dan lemah takwanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan yang begini ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kuat keyakinannya sama Allah, yang sudah bersinar yakinnya sama Allah. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab.